Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Arsip yang memiliki frekuensi penggunaannya yang telah menurun disebut A. Arsip pasif, B. Arsip inaktif, C. Arsip umum, D. Arsip menyusut, E. Arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip inaktif. Pembahasan. Arsip inaktif adalah jenis arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang telah menurun. Arsip ini tidak lagi digunakan secara aktif dalam operasi sehari-hari organisasi, tetapi masih perlu disimpan dan dapat diakses untuk tujuan referensi, kepatuhan hukum, atau alasan lainnya. 2. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan, yaitu A. Lamanya arsip disimpan, B. Lokasi penyimpanan, C. Kecakapan atau keterampilan petugas, D. Harga peralatan, E. Fasilitas penyimpanan. Jawabannya adalah D. Harga peralatan. Pembahasan. Berikut kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan. 1. Lamanya arsip disimpan, 2. Lokasi penyimpanan, 3. Kecakapan atau keterampilan petugas, 4. Fasilitas penyimpanan. 3. Dalam salah satu sistem kearsipan diperlukannya daftar klasifikasi indeks, yaitu pada sistem A. Sistem abjad, B. Sistem subjek, C. Sistem nomor, D. Sistem kronologis, E. Sistem wilayah. Jawabannya adalah C. Sistem nomor. Pembahasan. Dalam sistem kearsipan berbasis nomor, diperlukan daftar klasifikasi indeks yang menggunakan nomor-nomor untuk mengidentifikasi dan mengorganisir arsip-arsip. Sistem ini biasanya mengatur arsip berdasarkan nomor urut atau kode yang unik untuk masing-masing arsip yang dapat membantu dalam pencairan dan pengelolaan arsip. Sistem nomor dapat digunakan untuk berbagai jenis arsip termasuk dokumen bisnis, rekaman kepegawaian, dan lainnya. 4. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. File Transfer Protocol, B. Document Type Definition, C. Optical Character Recognition, D. Electronic Data Interchange, E. Database Record. Jawabannya adalah D. Electronic Data Interchange. Pembahasan. Electronic Data Interchange atau EDI adalah sistem pengiriman informasi dan dokumen bisnis melalui sambungan komputer. Ini memungkinkan instansi atau organisasi untuk mentransmisikan data dan dokumen secara elektronik yang dapat mencakup pesanan, faktur, kontrak, dan berbagai jenis dokumen bisnis lainnya. EDI adalah cara untuk mempermudah pertukaran informasi antara organisasi tanpa perlu dokumen fisik atau proses manual. 5. Berikut ini yang bukan termasuk software yang dapat digunakan dalam kearsipan, yaitu A. Imageware, B. Scan Manager, C. Canofile, D. Indofilling, E. Menpro. Jawabannya adalah D. Menpro. Pembahasan. Berikut ini beberapa software yang dapat digunakan dalam kearsipan. 1. Imageware, 2. Scan Manager, 3. Canofile, 4. Menpro, dan lain-lain. 6. Sistem geografi atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam satu wilayah, D. Asal wilayah surat atau data dikirim, E. Abjad wilayah. Jawabannya adalah D. Asal wilayah surat atau data dikirim. Pembahasan. Sistem geografi atau wilayah dalam bidang kearsipan adalah sistem penyimpanan yang didasarkan pada asal wilayah surat atau data dikirim. Ini berarti bahwa arsip-arsip dikelompokkan atau disusun berdasarkan wilayah asal yang dapat mencakup alamat pengirim atau tempat asal data. Sistem ini membantu dalam mengorganisir arsip berdasarkan asalnya yang dapat berguna dalam manajemen dan pencarian arsip. 7.
yang merupakan salah tujuan penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah A. Agar terhindar dari rayap. B. Agar mudah temu kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat. C. Untuk menjaga kelestarian kantor. D. Agar arsip terus bertambah. E. Untuk menjaga kerahasiaan pimpinan. Jawabannya adalah B. Agar mudah temu kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Pembahasan. Salah satu tujuan utama penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah untuk memastikan bahwa arsip dapat ditemukan dan diakses dengan cepat dan tepat saat dibutuhkan. Tujuan ini mengacu pada efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip yang sangat penting untuk kelancaran operasi organisasi. Selain itu, tujuan lain dari penyelenggaraan kearsipan yang baik termasuk menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip, menghindari kerusakan fisik seperti rayap, dan menjaga kelestarian kantor dan rekaman organisasi. 8. Di bawah ini yang termasuk nilai arsip kecuali A. Nilai guna hukum. B. Nilai guna keuangan. C. Nilai guna di bidang penelitian. D. Nilai guna administrasi. E. Nilai guna memori. Jawabannya adalah E. Nilai guna memori. Pembahasan. Nilai guna arsip ialah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip. Berikut adalah nilai-nilai guna kearsipan. 1. Nilai guna hukum. 2. Nilai guna keuangan. 3. Nilai guna di bidang penelitian. 4. Nilai guna administrasi. 9. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dikenal dengan sebutan A. SKN. B. SIKN. C. DPA. D. JRA. E. JIKN. Jawabannya adalah E. JIKN. Pembahasan. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. JIKN bertujuan untuk memfasilitasi penyimpanan, penemuan, dan akses kepada arsip-arsip yang ada di berbagai unit dan lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. 10. Menurut life cycle of records setelah tahap creation adalah A. Preservation. B. Disposition. C. Maintenance and use. D. Temporary storage. E. Destruction. Jawabannya adalah C. Maintenance and use. Pembahasan. Setelah tahap penciptaan atau creation, dalam siklus hidup rekaman atau life cycle of records, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan dan penggunaan atau maintenance and use dari rekaman tersebut. Pada tahap ini, rekaman dipelihara untuk tujuan penggunaan organisasi dan dikelola selama periode waktu yang relevan sebelum mencapai tahap disposisi atau disposition atau pemusnahan atau destruction, tergantung pada kebijakan dan peraturan organisasi. 11. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan oleh unit pengolahan ke unit kearsipan berdasarkan peraturan mengenai A. Jadwal usul arsip. B. Jadwal retensi arsip. C. Jadwal tahunan arsip. D. Jadwal pencipta arsip. E. Jadwal pemindahan arsip. Jawabannya adalah B. Jadwal retensi arsip. Pembahasan. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolahan ke unit kearsipan biasanya dilakukan berdasarkan peraturan yang tercantum dalam jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip adalah pedoman yang menentukan berapa lama suatu jenis arsip harus disimpan sebelum dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang atau sebelum dihancurkan. Ini mencakup pedoman tentang kapan dan bagaimana pemindahan arsip inaktif harus dilakukan. 12. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah A. Pembuburan. B. Pembakaran. C. Metode kimia. D. Pencacahan. E. Pembekuan.
Jawabannya adalah A. Pembuburan. Pembahasan. Pembuburan adalah salah satu metode pemusnahan dokumen rahasia yang dianggap ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak dapat dipulihkan. Dalam proses ini, dokumen-dokumen rahasia dihancurkan dengan cara dibuburkan hingga menjadi potongan-potongan kecil yang tidak dapat dibaca atau dipulihkan kembali. Metode ini umumnya digunakan untuk memusnahkan dokumen-dokumen yang mengandung informasi rahasia atau sensitif. 13. Instansi pembinaan jabatan fungsional arsiparis adalah A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, B. Lembaga Administrasi Negara, C. Arsip Nasional Republik Indonesia, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, E. Badan Kepegawaian Negara. Jawabannya adalah C. Arsip Nasional Republik Indonesia. Pembahasan. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI adalah instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional arsiparis di Indonesia. ANRI adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kearsipan nasional dan dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para arsiparis. 14. Undang-undang tentang kearsipan yang berlaku di Indonesia yaitu A. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kearsipan, B. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kearsipan, C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kearsipan, D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pembahasan. Bahwa dalam rangka menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip sebagaimana amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diatur dalam suatu pedoman. 15. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang merupakan pengertian dari A. Akses arsip, B. Arsip dinamis inaktif, C. Arsip digital, D. Arsip vital, E. Arsip terjaga. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Pembahasan. Arsip vital adalah jenis arsip yang sangat penting bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Arsip ini tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan jika rusak atau hilang. Arsip vital biasanya berisi informasi kunci yang diperlukan untuk fungsi dan operasi organisasi dan seringkali memiliki nilai yang kritis. Karena keberadaannya sangat penting, arsip vital harus dijaga dan disimpan dengan sangat hati-hati untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!